Cuman kalau misalnya dirasa ada beberapa constraint yang mungkin signifikan, jangan maksain datang hanya karena mau ikutan nge-trend aja. Gimana itu menurut saya berbahaya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. 2023 sepertinya kita harus menyiapkan tabungan yang cukup banyak karena banyak festival musik, banyak konser yang sudah terpublish gitu. Blackpink ke Indonesia, Arctic Monkey ke Indonesia, festival musisi lokal, Synchronize Fest, Pesta Pora juga sudah mempublish mereka bakal ada. Bulan Maret pun juga bakal ada Joyland Festival, line up-nya keren-keren. Jadi ya tabungan bakal tekor nih. Tapi kita kalau ngomongin soal festival musik, ada satu artikel yang menarik di The Conversation Indonesia itu ngebahas soal yang namanya karakteristik penonton konser musik atau festival musik gitu. Dan kita bakal coba ngobrol bareng sama orang yang sudah menulis artikel itu. Kita bakal coba kulik-kulik soal gimana sih sebenarnya si festival musik ini dan karakter penontonnya seperti apa. Di Suara Akademia kali ini sudah ada Mas Hariman Saragih dari Monash University. Halo Mas Hariman, apa kabar Mas? Baik, Mas Syarif, terima kasih. Mas, ini konser banyak banget nih Mas. Tahun 2023 kayaknya jadwal padat banget ya. Kings of Convenience, mau konser Aurora, mau konser. Mas Hariman berarti gimana nih? Apakah ini sudah mulai terlihat bangkitnya perpanggungan dalam tanda petik di Indonesia nih Mas? Iya, makasih Mas Syarif. Jadi kalau saya ngelihatnya memang 2023 ini kebangkitan ya buat industri festival tanah air, terutama festival musik, konser musik, karena sejak 2020 bahkan sampai mungkin 2022 kemarin kasus COVID naik turun, banyak restriksi yang membuat kesulitan bergeraknya industri event secara umum. Tapi di 2023 ini dengan kemarin juga Bapak Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa PPKM sudah tidak ada lagi. Saya rasa 2023 ini untuk konser musik akan jauh lebih baik dari sisi penyelenggaraan dan juga dari sisi permintaan pasar juga saya rasa akan signifikan jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu yang saya lihat, Mas Syarif. Nah, tapi kalau kita misalnya langsung ngecek ke artikel yang Mas Hariman tulis ya, ngomongin soal karakteristik penonton yang ada di festival nih Mas. Biasanya kan kalau kita ngelihat secara gamblang aja gitu, mungkin nggak dikotak-kotakin, nggak dikategoriin, isinya festival musik tuh anak muda aja gitu. Tapi Mas Hariman bikin penjelasan kalau misalnya ada beberapa karakter nih yang datang ke festival. Mungkin bisa dijelasin nih Mas, apa-apa aja nih karakternya nih. Oke, terima kasih. Jadi ini penelitian yang waktu itu saya tulis dengan satu dosen juga di Prasetya Mulia, Mbak Novi Amelia. Nah, sebenarnya yang kami usulkan dan argumentasi kami itu kami mencoba untuk mengklasifikasikan pengunjung festival musik itu menggunakan konsep kerangka berpikir namanya eudaimonia. Nah, sebenarnya yang kami coba explore adalah kira-kira kalau misalnya kita mencoba untuk mengklasifikasikan pengunjung festival musik dengan konsep eudaimonia ini bisa nggak sih? Nah, jadi kami berangkat dari literatur yang ada mengenai spektrum ya. Jadi eudaimonia itu sebenarnya konsep well-being. Nah, kalau well-being itu berdasarkan literatur atau teori yang ada, well-being itu ya mungkin sinonimnya dengan kebahagiaan ya atau happiness. Nah, orang kan untuk mencapai state dari happiness itu kan bisa dari makan, bisa dari melakukan aktivitas yang menyenangkan, bisa mengkonsumsi sesuatu yang luxury. Nah, kita mau coba lihat sebenarnya orang datang ke festival musik itu ada unsur itunya nggak sih? Apakah mereka mau mencoba untuk happy datang ke festival musik, atau ada sisi lain dari well-being yang tidak cuma kesannya happy yang hedon gitu ya, tetapi ada aspek lain yang membuat orang datang ke festival musik itu jadi merasanya atau motivasinya itu tidak hanya sekedar hedonistik aja.
Oke. Nah, jadi bisa cukup panjang nih, cuman Ya. uh, overall artikelnya sebenarnya mencoba untuk melihat pengunjung festival musik dari sisi yang mereka yang mungkin cenderung lebih dipacu oleh motivasi hedonistik, eudaimonik, atau di tengah-tengah, kayak gitu. Hmm. Oke, tapi nih Mas, dari penelitian yang Mas Hariman buat gitu kan, tadi ada yang mungkin emang cuma pengen head on, ada yang memang pengen cari well-being gitu ya Mas ya. Di Indonesia ini banyak kan yang mana sih? Apakah emang cuma karena iya mereka menemukan happiness di situ atau kayak mereka ya udah pengen kelihatan bisa nge-spend duit aja nih, bisa datang ke festival nih gitu. Eh, saya tidak punya data yang mungkin 100% akurat mengenai bagaimana pengunjung festival itu dimotivasi ya oleh artis yang datang, terkait dengan motivasinya untuk melihat mereka apakah memang purely hanya hedon atau memang ada motivasi lain di balik itu. Uh, jadi mungkin saya hanya punya beberapa pengalaman melihat festival. Um, Mungkin memang secara umum kalau misalnya mengeneralisir festival itu banyak yang memang dan memang marketnya itu banyak ke anak-anak yang relatif muda Ya. gitu. Nah, jadi yang relatif muda inilah yang mungkin kue terbesarnya dalam pasar festival musik. Nah, kalau saya mungkin boleh membuat argumentasi, kayaknya memang eh, banyak yang lebih condong kepada yang spektrum di hedonia gitu, sama yang mungkin yang di tengah-tengah yang life satisfaction. Saya mungkin jelasin sedikit bahwa yang hedonia ini memang mereka generally itu terpacu untuk keluar ya atau escape. Jadi ada konsep escapism juga di dalam tulisan saya itu, yang orang-orang itu pengen keluar dari keriuhan hari-hari, kesibukan hari-hari. Jadi mereka datang ke festival pengen menikmati sesuatu yang stress free dari yang mereka udah kerjakan di weekdays misalnya. Nah, yang benar-benar memang mau enjoy, mau menikmati sepenuhnya konser itu kayak gimana sih gitu, terus nyanyi-nyanyi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, spektrum yang kedua setelah dari hedonia itu yang life satisfaction itu sebenarnya tidak hanya mencari nuansa hedonia dari sebuah festival, tetapi juga dia pengen belajar sesuatu, pengen ada self growth dari mendatangi sebuah festival. Contoh yang mungkin saya bisa berikan adalah misalnya musisi yang juga sebagai penonton yang tidak hanya mau menikmati musiknya tetapi juga mau belajar kira-kira dari performer yang ada, apa yang saya bisa kulik supaya saya juga sebagai musisi professionally saya bisa berkembang gitu. Jadi tarafnya naik bahwa well-being-nya itu tidak hanya sekedar senang-senang, tetapi saya juga bisa belajar dari performers yang ada. Oh, kayaknya saya bisa bikin komposisi musik saya kurang lebih mengadaptasi dari apa yang saya lihat di situ. Jadi levelnya sudah lebih self growth gitu. Nah, itulah dua dua yang mungkin saya lihat dominan di pasar festival di Indonesia yang umumnya anak-anak muda. Jadi yang pertama adalah mungkin kalau bahasa gampangnya pleasure seekers gitu ya, yang penting bisa happy entah apapun caranya karena memang nonton performer. Terus ada yang belajar nih Mas. Iya, Oke. betul. Nah, ini jadi lumayan menarik nih. Di artikel ini ada istilah juga soal pengunjung transendental gitu. Iya. Nah, ini transendentalnya kayak gimana sih, Mas? Yang ngerasa kayak ngasih kontribusi supaya akhirnya festivalnya bakal jadi sustain atau yang kayak gimana nih? Jadi dengan konsep framework yang tadi eudaimonia yang pengen kita bangun, argumentasi kita adalah yang pleasure seeker dengan yang life satisfaction itu sebenarnya fokus kepada diri sendiri. Jadi gue happy, gue belajar, gue senang-senang, eh gue nggak cuma hedon-hedon banget, tapi gue ada sesuatu yang baru lah. Nah itu yang dua spektrum tadi. Nah yang transcendentalis itu tidak hanya berpusat kepada well-being dari diri sendiri, tetapi bagaimana caranya dia juga melalui medium festival tersebut bisa apa ya nggak jadi parasit lah, nggak cuma jadi fokus kepada diri sendiri aja, tetapi juga dia membawa apa ya membawa happiness juga buat orang lain Hmm. gitu. Nah ini mungkin memang agak agak abstrak secara secara apa ya secara nalar.
Cuman yang mungkin saya bisa berikan contoh sederhana adalah misalnya orang yang datang ke sebuah festival yang nuansanya itu memang ada religinya gitu. Jadi kayak misalnya ada gospel festival gitu. Jadi orang yang memang datang ke sebuah pertunjukan musik gospel yang erat dengan spiritualitas. Jadi dia datang ke situ untuk ada unsur senangnya juga, ada unsur belajarnya juga, ada unsur mencari identitasnya juga, dan dia mungkin juga pulang dari situ, once dia bisa share happiness yang dia dapat dengan mengunjungi festival tersebut, gitu. Jadi itu yang kami usulkan di Transcendentalis itu. Hmm. Nah, dengan apa ya? Dengan adanya 3 kategori nih, Mas, based on jurnal yang sudah Mas Hariman sempat terbitkan juga gitu. Ini kan paling nggak jadi ada insight ya buat para pembuat festival, para event organizer nih, buat let's say nge-treat deh para pengunjungnya seperti apa. Karena kan beberapa kali kita ngelihat juga di berita banyak festival yang sepertinya gagal nge-treat dalam tanda petik gitu. Penonton-penontonnya ada yang ya soal penempatan sampah lah, terus juga ada yang merasa tidak nyaman dengan cara penukaran tiket lah. Dengan 3 kategori ini nih, Mas, apa aja yang bisa dipelajarin sama organizer nih yang mau pengen bikin festival nih? Oke, sebenarnya 3 klasifikasi pengunjung festival berdasarkan konsep eudaimonia ini hanya sebagian kecil dari tipe lain pengunjung festival yang mungkin nggak dikerjakan di dalam paper ini. Sebenarnya secara studi pengunjung festival sendiri ada beberapa klasifikasi lain yang mungkin juga relevan bagi penyelenggara festival untuk tahu sisi behavioral dari pengunjung gitu. Jadi mungkin yang saya katakan di sini tidak spesifik hanya ke 3 klasifikasi yang saya usulkan, tetapi juga dari klasifikasi lain yang sudah dibuat. Nah, secara prinsip mengurus festival itu kan spektrum pengunjungnya juga banyak, tapi ada blueprint lah, ada hygiene factor yang dimana penyelenggara festival itu harus clean gitu, harus nggak boleh salah gitu. Jadi kayak misalnya penjualan tiket, venue, kapasitas venue, dan sebagainya. Secara prinsip sebenarnya penyelenggara festival itu harus memperhatikan yang benar-benar core, yang benar-benar memfasilitasi semua tipe pengunjung, regardless motivasinya apa, mereka harus tahu hygiene factor-nya apa untuk setiap festival gitu. Dari mulai pre-visit, visit, sampai ke post-visit. Sebenarnya festival itu yang nggak boleh salah atau yang benar-benar harus diperhatikan itu apa aja sih gitu. Nah, tentunya ini kan satu journey yang panjang dari membuat sebuah festival, di mana framework penyusunan festival musik sendiri itu sudah banyak ya saya rasa yang membuat supaya bisa jadi panduan. Tapi overall mungkin kalau saya bisa summarize dalam satu ide, kayaknya para festival organizer itu mereka benar-benar harus tahu overall journey dari pengunjung, dari mulai sebelum, saat, dan setelah mereka pulang dari festival tersebut. Kalau mereka harus petakan, kalau mereka seandainya sebagai penonton dari awal mau beli, tahu infonya, mau beli, kemudian datang sampai pulang, kira-kira apa yang faktor kritis, faktor kritikal yang ada sepanjang journey tersebut, regardless dari tipe pengunjungnya, supaya peralihannya itu smooth dari mulai awal sampai akhir. Nah, kayaknya itu memang cukup broad, cuman buat saya itu bisa jadi satu kerangka berpikir supaya nggak kejadian tuh yang dulu-dulu di tahun lalu ya. Tahun lalu itu banyak beberapa insiden yang terjadi di festival musik. Gitu menurut saya. Nah, festival udah banyak, Mas, banyak yang dipublish. Mungkin juga Sobat TCID udah pada pengen beli tiketnya juga. Saya udah beli tiket sih beberapa soalnya. Impulsif belanjanya. Ada yang pengen disampaikan lagi nggak sih, Mas, soal based on journal ini, atau mungkin fenomena festival musik yang makin banyak gitu ke Sobat TCID? Ini kan kayaknya hampir tiap minggu ada acara nih, 2023 nih gitu. Ada yang pengen disampaikan lagi nggak, Mas? Oke, mungkin yang saya mau sampaikan lebih kepada tahu batasan lah ya. Maksudnya hype dari festival musik itu buat anak-anak muda
tentunya menjadi satu peer pressure juga. Ada orang-orang yang sekelilingnya nonton, saya nggak bisa nonton karena alasan apapun, misalnya kayak saya nggak punya sumber daya finansial, atau saya uh, punya keterbatasan karena ada keluarga yang perlu saya urus. Cuman untuk mereka yang tahu bahwa ada hype ini, ada peer pressure, ada social pressure, uh, untuk lebih bijak atau untuk bijak dalam memilih dan melakukan spending kalau misalnya mau datang ke festival gitu. Kalau misalnya memang ada sumber dayanya, kemudian ada waktunya, tidak ada hambatan berarti, dan masih masuk akal untuk cash flow, silakan gitu. Cuman kalau misalnya dirasa ada beberapa constraint yang mungkin signifikan, jangan maksain datang hanya karena mau ikutan nge-trend aja gitu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, karena fenomenanya ada mungkin orang-orang juga yang berani mau nyicil untuk beli tiket hanya untuk hype-nya aja, yang dimana itu menurut saya berbahaya. Jadi lebih baik itu dihindari dan lebih cermat saja sih, supaya nggak jatuh karena perbuatan yang lebih apa ya, yang hanya sekedar ngikutin social pressure aja gitu. Daripada cuma buat Instagram feed, lihat-lihat dulu kantongnya ya Mas ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu, Mas Hariman Samuel Saragih dari Monash University as Assistant Professor. Thank you so much, Mas, sudah mau ngobrol-ngobrol nih, Mas. Sama-sama Mas Herif, terima kasih juga sudah diundang ke Suara Akademia di TCID. Ya, kita ketemu lagi, Sobat TCID, di next episode. Pokoknya buat tahu banyak hal dari The Conversation Indonesia, you just check our website ya. Bisa dicek di conversation.com/id. Tulisan Mas Hariman Samuel Saragih juga banyak yang menarik, sempat ngomongin soal mindful consumption, itu juga yang tahun kemarin, baru-baru ini juga barusan aja nerbitin tulisan soal Miche dan juga Karen's Diner gitu. So check our website or check our social media di @conversationidn. Saya Muhammad Syarif, podcast producer dari CID. I'll see you on the next episode.